Ya, karena kemarin sidang cerai Tasya Farasya melawan Ahmad Assegaf berlangsung hingga petang hari, pihak Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum sempat mendapatkan informasi perihal gugatan cerai Raisa. Bisa jadi, gugatan cerai Raisa dilayangkan secara e-court dan baru terinput sistem di bagian Humas siang nanti. Hingga awak media seolah berlomba menguak tabir keretakan perkawinan Raisa dan Hamis Daud yang telah beroleh satu putri itu. Biasanya kalau sudah mengajukan masuk sistem langsung didaftar. Bisa hari ini, bisa besok terdaftar ini. Kalau mengajukan hari ini. Kan by e-court kan? Jika keretakan rumah tangga Raisa dan Hamis Daud masih menjadi bola liar, pernikahan Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf fix sudah menapaki gerbang perceraian. Dalam sidang cerai beragendakan pembuktian dari penggugat, Tasya menghadirkan 5 orang saksi, termasuk Bu Ala Alatas, ibu kandungnya, babysitter, ART serta karyawan di perusahaannya. Bu Ala yang menampung Tasya dan Ahmad sejak mereka menikah hingga pisah rumah tahu benar borok Ahmad menantunya. Halo semuanya. Gimana Bu? Saya Bu. Terima kasih banyak udah pada di sini atas perhatiannya semua. Saya coba minta doa dan semuanya untuk kelancaran urusan. Terbaik lah pokoknya. Mana aja? Tasya. Tapi sekarang ini kondisi Tasya gimana sih? Sehat, terkat doanya semua. Ya. Agenda hari ini adalah pembuktian ya teman-teman. Pembuktian ini pada dasarnya bagi kami untuk membuktikan dalil-dalil gugatan kami. Sehingga hari ini kami telah membawa saksi, ada 5 orang saksi dan juga ada daftar bukti disertai dengan bukti-buktinya. Saksi ini 5 orang, kurang lebih tadi ada ibunya Bu Tasya, Bu Ala sebagai ibu kandungnya. Karena ibunya Tasya tahu betul kondisi di rumah dari sejak menikah. Termasuk babysitternya. Babysitternya itu tidurnya di sebelah, kamarnya di sebelah. Ibunya pun juga kamarnya bersebelahan dengan kamarnya Tasya. Jadi tahu betul kondisinya, hampir 24 jam tahu. Selain menghadirkan saksi, tim kuasa hukum Tasya juga menyerahkan bukti-bukti terkait isu penggelapan uang perusahaan puluhan miliar yang diduga dilakukan Ahmad sejak 2020 hingga 2025. Selain menjabat sebagai kepala keuangan di Pearl of Mother, perusahaan yang dibangun Tasya dan Bu Ala, Ahmad juga menjadi kontraktor pembangunan rumah Tasya dan telah menerima dana puluhan miliar pula. Namun rumah yang dibangun sejak 2021 itu tak kunjung selesai dan terbengkalai hingga kini. Itu ada bapak-bapak ganteng di sana, coba minta penjelasan sama bapak pengacara kita ya. Untuk finansial nanti bener ya tante ya. Tante masalah finansial. Nanti kamu tambahan barang bukti sih sebetulnya bukan tambahan barang bukti ya. Karena barang bukti ini baru hari ini kita sampaikan. Iya, betul. Jadi tadi barang bukti ya kembali lagi yang kita sampaikan untuk menguatkan dalil-dalil kami. Antara lainnya tadi ada masalah mutasi rekening. Iya. Lalu ada ya yang mempertunjukkan bahwa memang ya hubungan ini ya sudah tidak baik-baik saja. Dengan bukti dan keterangan saksi yang dianggap kuat, tim kuasa hukum hanya tinggal menunggu lampu hijau dari Tasya untuk melaporkan Ahmad atas dugaan penggelapan. Jika pada sidang cerai pekan depan yang beragendakan pembuktian dari pihak tergugat, Ahmad Assegaf menghadirkan bukti dan saksi palsu untuk menangkis tuduhan penggelapan. Bukan mustahil, Tasya tak sungkan memenjarakan laki-laki yang menikahinya pada 18 Februari 2018 itu. Pokoknya intinya yang kita dalilkan dengan disertai dengan kami kuatkan dengan saksi-saksi dengan bukti yang ada. Sepenglihatan kami dari tadi tidak disangkal oleh tergugat. Nanti minggu depan kita lihat bukti apakah yang akan digunakan oleh tergugat minggu depan. Terkait dengan laporan pidana, ya, kami sudah mempersiapkan bukti dan buktinya sudah siap. Tapi Tasya masih fokus kepada pekerjaannya dan fokus terhadap perceraian ini. Jadi ya
Biarlah dia fokus dulu, tapi apakah nanti ada upaya hukum terkait itu ya kita lihat sama-sama. Sisa-sisa kebucinan Tasya pada Ahmad Assegaf seolah hilang tak berbekas ketika beauty vlogger nomor 1 se-Indonesia itu mengganti foto pernikahannya dengan Ahmad dengan lukisan pemberian netizen. Rupanya Tasya sudah siap lahir batin menjadi seorang janda. Kemungkinan rujuk nggak ada? Itu kan Allah yang tahu, ya kan? Saya lagi mau pulang dulu ya. Pak Ahmad, izin Pak, izin wawancara Pak, klarifikasinya aja Pak tentang. Berbanding terbalik dengan rumah tangga Tasya Farasya, pernikahan saudara kembarnya Tashi Atasya dengan Syekh Zaki Alatas adem ayem, steril dari isu pisah rumah. 10 tahun menikah, Tashi dan Syekh Zaki mampu bersenyawa bak dua tubuh satu jiwa. Bahkan belakangan netizen menjuluki mereka couple goals karena selalu tampil harmonis dalam perilaku maupun outfit yang mereka kenakan. Seperti beberapa waktu lalu, Tashi dan Syekh Zaki kompak mengenakan dress code putih yang melambangkan kesucian saat menghadiri acara selebriti. Harmonis nih. Iya. Tipsnya apa ya? Kita nggak punya tips, kita cuma ngikutin doang yang ada di perintah di Al-Quran, perintah di Sunnah, kita cuma pengikut, kita nggak punya. Saling mengerti aja satu sama lain. Yang baru. Saling menerima kekurangan itu semua yang penting. Kalau couple karena udah biasa couple, jadi nggak usah disuruh, dia mengcouplekan diri sendiri. Tapi biasa dipilihin dulu atau Nah, itu atau awal nikah. Kalau sekarang saya pakai ini, dia langsung lihat langsung cari yang sama. Oh, berarti udah paham ya Bang? Sudah. Banyak di luar sana orang bajunya nggak kapal, tapi misi-misinya kapal ya. Itu mudah-mudahan Yang kita lebih semua penting. bisa sama-sama belajar. Ketika disinggung soal rumah tangga Tasya yang berada di tubir perceraian, Tashi dan Syekh Zaki hanya meminta doa kepada awak media dan masyarakat agar keluarganya mendapatkan jalan terbaik. Semua orang pasti punya ujiannya masing-masing. Hidup semua sama, semua punya ujian, semua punya up, semua punya down. Nanti habis naik kita turun lagi, habis naik turun naik tetap hidup. Kita doain aja yang terbaik. Ya, semoga kedepannya lancar baik terus.